Halo, Halo, salam damai kamu sejahtera dimanapun. salam sehat selalu. Salam sehat. Semoga lu, Cis, dalam keadaan sehat dan Ya, yang nonton kita ini juga dalam keadaan juga sehat. selalu sehat. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun Anda menonton kami, dimanapun dan dimanapun, ya kan kalian berada tetap sehat. Betul, betul. Oke, Semoga lu juga sehat nih dong elunya. ngomong-ngomong, iya sehat. Ngomong-ngomong baju kita kuning tanpa janjian nih. Iya, lu baru sadar nih. Iya, Baju lu padahal nggak kuning janjian juga ya. ya? Padahal nggak janjian Waduh, ya. Demi apa ya kita lagi nggak janjian, janjian Pak. nih kita nih. Berarti Kok bisa apa sih? ini adalah klik duo duo Sakato. Nggak boleh sebut Duo. merek dong. Oh iya. Tit. Duo Ayah menolak tua. ayah orang tua saking kliknya sehati nggak janjian aja bajunya sama. Berarti Iya, emang tahu emang lu udah pakai kuning juga. berarti emang udah pertanda bagus. Memang udah jalannya. Hari ini kita podcast bareng. Gitu. Setuju, Ya nggak? Hari setuju. ini kita mau ngebahas tentang Sebentar, sebentar. Ya, teman-teman, hari ini kebetulan adalah ulang tahun dari Ayah Martin. Selamat ulang tahun. Bro. Ini 2 Maret, bener kan? Tahun gue pikir 79. gue pikir gue pikir apa? Oh iya, thank you Ya, ini bro, ngomong-ngomong warga Cek. negara asing ya sebenarnya. Lahirnya tapi udah negara sini. Lahirnya udah waktu umur 17 udah milih warga negara Indonesia udah. Oh, umur 17 udah milih warga negara Indonesia ya. Udah umur 17 Waktu udah lahir di milih. mana ya? Agak susah Paderborn, nama kotanya. Paderborn itu Paderborn, Jerman Barat apa Timur ya? Jerman Barat, kota kecil di Jerman Jerman Barat Barat. ya. Kota kecil. Jadi numpang lahir, terus kemudian Numpang kembali ke lahir tanah air. umur 3 kembali ke tanah air. Asik. Bahasa udah nggak inget ya. Guten Tag, Guten Ini Morgen, pedih. Ihli Bedi, ya kan? Guten Morgen, Guten Tag, Guten Nacht, Frau. Tschüss, gitu. Terus Oh, Dankeschön, jus. Tschüss tuh dadah. Oh, Tschüss, dadah. Terus Dankeschön, terima kasih. sama Ya, ini yang paling terkenal. Main Kampf. ini main itu kan sayangku ya apa sih? Main, main. Main itu Milikku ya. ya ya gitu. Terima kasih untuk apa greetingsnya, doanya juga. Amin. Udah umur, waduh, udah banyak Jangan lah disebutin pokoknya. umurnya. Eh, Ya, jangan ntar, disebutin. ntar dipanggil Opa ya kan? Opa, Iya, makanya. Opa Araso. Itu episode yang kemarin. Kemarin masih belum move on. Iya, begitu ngomong umur ntar ada yang panggil Opa. Ntar ngomong Opa, Iya. gue jawab. Makanya. Itu. Jadi kita topiknya apa nih hari ini? Topik apa yang kita Oke, bahas dan bakal bermanfaat dan bikin fun? Apa itu hari ini? hari ini kita mau bahas tentang toxic people di pekerjaan kita, bro. Cocok, cocok, Cocok ya? cocok banget. Karena Pasti toxic semua orang pada people itu ngalamin kayak gini. pasti ada dimanapun tuh ada. Emang jenis toxic people tuh ada memang. Iya. Gue ngelihatnya sih kayak ya yang maha kuasa izinkan toxic people itu ada untuk menajamkan kita gitu kan. Setuju gue. Ibarat kita Setuju. penebang pohon. Ya, penebang pohon itu misalnya dia butuh 8 jam untuk menebang satu pohon. 5 jam dia pakai untuk asah mata kapaknya. Setuju Sehingga banget, bro. sehingga Filosofi ternyata. dia cukup butuh cuma 3 jam doang. Des tumbang. Nah, ngasahnya gimana? Ya salah satunya yang tadi itu toxic people. Kita Ketemu jadi sama orang yang heeh, toxic. ketemu orang yang toxic. Jadi
di situ kan kita kan, secara emosi diuji, kesabaran, kebesaran hati, respon kita, Ya, nah gitu. Oke, itu betul baru betul. ini baru opening opening nih kita nih, Apa nih? belum masuk ke ininya, ya nggak? Oke, Betul. sekarang apa sih, Ces, toxic people dalam dunia kerjaan? Ini dunia kerjaan, luas ya, guys. Bisa dalam Iya, kerjaan, kerja sendiri, kerja sama orang, ya, di gedung perkantoran yang tinggi, yang gedungnya pencakar oh, langit, iya, atau, di kerjaan yang kantornya yang perusahaan keluarga mungkin, yang di betul. atau yang di bidang online, itu kan juga kerja juga kan. Pokoknya luas, ya. Karena saya yakin semua ada sih, gitu. Pasti Nah, semua pernah ngalamin. jadi sebenarnya apa itu, Ces, toxic people di dalam dunia kerja? Toxic people dalam dunia kerja kalau menurut pendapat gue ya, Bro, Ya. itu orang-orang yang mungkin dia nggak sadar ya bahwa apa yang dia lakuin, apa yang dia omongin itu menyakiti orang lain demi Menjatuhkan. menjatuhkan orang lain ya kan, Mmm, tapi demi mengangkat dirinya sendiri, entah mengangkat secara pujian, entah mengangkat secara karir. mmm, Kalau menurut gue gitu. Kalau menurut lu gimana, Met? bener, itu bener. Sama ya. Lengkap sih itu, gua udah bingung buat nambahinnya, udah lengkap itu. Dan Jadi orang-orang ini kadang-kadang apa ya? Bukan kadang-kadang itu. Menurut gue sih bener sih yang tadi gue sebutin itu mungkin benar ya, orang-orang ini nggak sadar gitu. Dia berpikir dirinya matahari mhm, dan orang lain tuh planet-planet yang mengitari dia. Cie, mhm, singkat tuh bahasanya. mhm, mhm, mhm. Menurut lu kayak gitu juga gak? Kalau yang lu alamin selama ini? Nah, kalau menurut gue yang gue alamin, orang-orang seperti itu memang masa kecilnya, masa mudanya, mungkin ini gue akan melihat, gue kan tipe orang itu kalau ngeliat orang sepositif mungkin gitu ya, selalu berusaha menemukan orang dari sisi positifnya. Jadi, ini orang seperti ini, nah kebetulan sih gue pernah nemuin gitu kan, yang paling fresh banget waktu pada saat lu, Ces, nentuin topik ini, yang fresh banget di pikiran gue adalah satu, ada orang di waktu gue buka toko di Tanah Abang, jadi tetangga gue. Ini Oh ya, heeh, kita nggak tangga sebut kios ya berarti ya. heeh, kita nggak sebut nama ya, Hmm. sebut saja Mawar, enggak laki-laki ya kan. Sebut saja Wardi dong. heeh, sebut saja Bang O. Si Bang O ini Oh, memang, eee, begitu datang toko aja itu pasti ngebully orang, ngeledekin orang, misalnya nih, begitu datang, "Weh, Martin sadar, wah buka toko dari pagi, tapi jam segini kayaknya belum pecah telur nih, mendingan gua buka." nah, "Lu Tin, buka jam berapa Tin?" "Jam 7." "Udah pecah telur?" "Udah, tapi paling paling baru dikit kan lu, paling baru belum sampai 1 karung kan," gitu. "Nah mendingan gua buka jam 10, ini bentar lagi, pada ngantri semua belanja, ngebal gua." Gitu, kayak gitu-gitu. Jadi datang aja udah ngejatuhin orang gitu, ngejatuhin orang, emang emang ngeselin ya, itu kan ngejatuhin kan itu kan, ngejatuhin mental kan. jatuhin. Orang lagi Hmm. nunggu dari pagi, nunggu pembeli, nunggu jualan, lagi usaha buat buat buka nota gitu kan, itu kan ngejatuhin gitu. Terus Iya. entar entar misalnya gini, gua lagi rame nih misalnya, lagi rame, ada 1, 2, 3, gua sendiri gitu kan, entar tiba-tiba dia datang nih, ngerecokin ngerecokin gitu, ngerecokin, Hmm. bukannya ngebantuin tapi ngerecokin gitu. Oh "Oh gitu. oh maaf ya Bu, emang ini nih orang saya nih, apa, memang nih anak buah saya nih emang lama kerjanya gini gini, cepetan dong Tin, gini gini gini." Lu lihat tuh ibu tuh udah kesel banget tuh sama lu tuh. Lu 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 ngitung barang aja Kak, kayak kayak ngitung, ngitung apa aja ya kan, tulis pakai komat kamit mulut lu gini 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 gini, "Ayo cepet dong gini gini." Jadi ngerecokin, nggak ngebantu tapi ngerecokin gitu kan. Nah itu Hmm. ada. Nah kalau menurut gua memang dia ini, gue liat dia sih kasihan ya.
mungkin dari masa mudanya, masa kanak-kanaknya hidupnya keras. Ya, Hidupnya bisa keras, jadi. ya. Dia pernah cerita sama gue sih, dia bilang katanya hidupnya keras. Orang tuanya susah, saking susahnya, akhirnya dia diambil, dia apa di apa ya, dititip ke salah satu bos gitu. Ibaratnya dititip sama satu bos. Oh, Soalnya si bos ini datang ke kampung dia, terus ngeliat ini anak kok kayaknya rajin kerja, tapi kok hidupnya susah. Akhirnya diambil buat bantuin di rumah dia. Jadi kacung di rumahnya dia. Jadi kacung sampai akhirnya sekarang dikasih percaya buka toko sama si bosnya ini. Dia punya bos, dia bukan bukan pemilik oh saat gitu. ini pun Nah, pada waktu itu mengalami masih itu masih masih punya. masih punya orang pegawai, cuman gayanya ngelebih-lebihin bos gede. Nah, tapi kadang-kadang kelihatan tuh kalau dia lagi dimaki-maki sama bosnya misalnya, lagi dipahitin sama bosnya ya. Itu dia bisa curhat tuh sama gue gitu. Bilang apa? Ya misalnya, eee, "Bos gue mah orangnya kejam, gini 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 gini. Gue dari kecil ikut sama dia, apa aja disuruh kerjain gini 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 gini," gitu. Pokoknya yang gue ambil simpulkan adalah ini orang dari masa kecilnya, masa mudanya hidupnya keras, hidupnya pahit, getir. Jadi memang Getir ya, keren juga tuh getir bahasa lu. getir, hidupnya tuh getir gitu. Sehingga hatinya pun masih ada kepahitan, sehingga apa yang dari hati kan meluap lewat omongan. Ah, setuju. Jadi omongannya keluarnya juga bitter gitu, pahit gitu. Ya, Nggak pernah, positif gitu. gitu. Paling Sama pos sekali nggak pernah. kalau ada maunya. Ah, Kalau ada maunya itu dia berarti ada maunya motivasi perempuan. dia mau nitip barang kek, atau dia mau minta tolong ajarin, dia paling gaptek soal handphone ya kan, minta ajarin, baik dia tuh, "Mau makan apa, Tin?" Hmm, Gini. "Udah, Bang, nggak usah ini, mau tolong apa, sini saya bantuin kalau bisa." Oh gitu, tetep. Makanya sampai sekarang juga dia kalau ketemu gue, ya dia masih baik gitu, karena kalau orang lain, tetangga-tetangga yang lain, kalau ngatain dia, ya namanya orang pasar ya, ngatain dia juga sama, nggak ada diayak juga gitu, nggak sekena-kenanya juga, gitu. Jadi dia kadang-kadang kalau pas dianya lagi sensi, suasana hatinya lagi down, terus dipahitin sama orang, dia langsung diem tuh, langsung diem, langsung tiduran gitu, "Kenapa lu, Bang?" "Tensi gua naik." Itu yang fresh, yang gue inget sih itu yang gue fresh. hmm. Kalau menurut gue Berarti lu masih sering ketemu dia? enggak, paling lewat WA aja dia nanya, "Rame, Tin?" Gitu. "Puji Oh, Tuhan, Bang," gue jawab gitu. itu ada Jadi maunya juga gitu kalau lewat WA gitu dia? enggak, Enggak ya? enggak. Udah habis itu nggak ada hubungan lagi. Hmm. Pokoknya dia senang aja ngejatuhin orang gitu, jatuhin orang gitu, senang aja gitu. Udah karena dari kecil mungkin dijatuhin juga mungkin, kejam gitu kan, mungkin diperlakuin kejam gitu. Ya, itu menurut gue kayak mental ospek. Mental ospek, Maksud betul. gue gini, ya kan mental ospek itu kan kita digodlok sama senior kita waktu kita jadi mahasiswa baru lah atau murid baru di satu sekolah atau kampus. Terus kita dalam tanda kutip membalasnya bukan kayak ngejolok kita, tapi Ke ke orang junior lain, ke ya kan? junior, Iya, dan itu kayak sengaja dilestarikan dan mhm. menurut sih itu suatu hal yang kurang kurang pas lah untuk dilestarikan ya. Kalau menurut gue nih, gitu. Dilestarikan sama orang baik tuh, lestarikannya, Mm-mm. bener. Ada ngalamin apa lagi bro, selain sama si Bang O tadi itu? Yang keinget gitu doang sih, kalau lu? Oh, kalau gue mungkin karena pengalaman gue selama ini lebih ke sebagai karyawan kantoran ya. Iya iya. Jadi kayaknya hampir di tiap kantor yang gue pernah bekerja dalamnya ada nih tipe-tipe orang kayak gini nih. Mmm, pasti. Jadi tipe-tipe orang yang anggapannya itu lu jilat ke atas, lu injek ke bawah, Mhm, kanan kiri lu sikut gitu tuh. mmm.
ya kan? Jilat ke atas, Gimana caranya injek ke bawah, ya jilat ke kiri atas, kanan sikut. injak ke bawah, sikut kiri kanan. Keras Ini ya? definisi yang agak lebih cocok gitu tuh kalau gue alamin ya. Dan kembali lagi orang-orang ini kayak nggak sadar kalau yang mereka lakuin itu sebenarnya nggak layak, nggak proper lah, nggak etis gitu. Nggak sadar ya? Nggak sadar. Iya. Cuman kan namanya orang ya, ya manusiawi juga. Gue tahu sih orang-orang ini, atau ya kita semua lah ya, kita semua kalau kerja kantoran pengen segera naik karir ya kan. Kalau naik karir kan berarti penghasilan kita nambah dan sebagainya, tunjangan lah segala macam itu. Nah, cuman kan cara-cara seperti ini kan nggak elok ya. Lu nambah musuh kan kalau kayak gitu kan jadinya Mhm, kan, bener gak sih? mhm, Jadi yang gue inget itu, yang paling gue inget nih, ya sebenarnya moga-moga nggak jadi kepahitan ya. mhm. Yang gue inget ini tahun berapa ya? Ya berapa tahun yang lalu lah, udah cukup lama sih. Jadi saat itu kebetulan puji Tuhan ya, posisi gue di kantor lumayan oke lah gitu ya. Belum jadi direktur, belum. Terus ada teman di perusahaan lama yang tiba-tiba hubungin gue nih. Orang yang biasanya nggak pernah hubungi kita, tiba-tiba hubungin kita, kan kita langsung tahu dong Hmm. ada maunya nih, bener gak sih? Lu juga pasti ngalamin kan. Tiba-tiba hubungin kita, hubungin gue udah siap-siap nih, kira-kira dia bakal minta apa nih gitu kan. Jadi Bener, sorry, seperti sorry, lu sorry. bilang, kalau lagi ada mau Sorry, gue sorry. baik banget. Terus jadi lu lagi kerja di satu kantor, terus ini orang teman lama tiba-tiba hubungin. Iya, Oke, oke, jadi oke. udah lama gak kontak nih sama gue nih. Oke, oke, tiba-tiba hubungin. Lu tunggu-tunggu mau minta apa nih? Gue Terus? sebut aja namanya si Bang X deh ya. Oke. Si Bang X ini hubungin gue, terus apa kabar lu bro? Wah, dengan gaya khasnya lah, padahal dulu waktu kerja bareng gue juga nggak pernah yang kayak gitu. Hmm, Boro-boro nanya kabar gitu kan. hmm. Karena di perusahaan sebelumnya posisi dia lebih tinggi dari gue tuh. Oh, di perusahaan sebelumnya lu kenal, di perusahaan sebelumnya kalian, kerja bareng? Bareng banget sih enggak, cuman satu departemen lah, satu Dis divisi lah. tapi di situ dia lebih tinggi? Dia lebih tinggi waktu itu. Oke. Di tempat yang sekarang ini yang di tempat yang saat itu lu lagi ini, lu udah apa tadi, udah Posisi gue enak lah, gue nggak bilang oke, tinggi ya, oke, tapi oke. posisi gue itu Udah banyak, enak oke. gitu di kerjaan itu. Dan nelpon lu, Dari Bro. sisi pekerjaan enak, tim gue enak, Oke, terus ya banyak hal lebih enak lah daripada di yang perusahaan lama, sebelumnya itu. oke. Nah, lalu abis itu dia hubungin gue udah, ya dia kan bukan bukan teman lama pertama yang hubungin gue mendadak ya kan. Dan selama ini teman-teman gue kalau hubungin gue pasti gue bantu gitu loh, sebisa mungkin gue bantu lah. Bukannya gue sombong, cuman ya buat gue kalau gue bisa bantu kenapa nggak gue bantu kan gitu. Mmm, Jadi nanya, gimana kerjaan lu sekarang? Wah lu jadi bos ya, bla 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 bla, enak lu ya sekarang, bla bla bla. Terus habis itu langsung cerita di kantornya itu, iya udah nggak kerja lah di situ, mmm. ya kan. Dan dia juga lagi cari kerja, makanya dia hubungin gue, bla bla bla. Ini kita ngobrol di salah satu mall lah ya di Jakarta Selatan, Oh, ya lumayan ketemuan jauh dia? sebelum pandemi. Ya akhirnya ketemuan nih kami ini. Terus ya udah, gue coba bantu kan ke atasan gue, gue gue inilah gue endorse lah kurang lebih gitu ya ke atasan gue ini. Gue bilang ini orang bagus kok pak kerjanya, dia biasa mengerjakan ini bla 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 gitu kan. Nah bos gue ini percaya gitu sama gue salah satu orang yang dia paling percaya lah di kantor. Jadi ya udahlah, kamu atur deh hari apa saya kosong, kamu temuin saya aja sama dia gitu. Ya udah gue atur semua dong. Gue hubungin lagi, bro, lu tanggal sekian bisa nggak datang bla bla bla. Oh ya bro bisa bisa. Ya udah, gue kenalin ke bos gue dan
gue nggak ikut-ikutan dong habis itu kan. Maksud gue ini keputusan lu bos, ya kan? Karena kan lu juga lagi butuh orang di satu titik dan ini keputusan lu merasa cocok gak sama orang Di ini kan? perusahaan yang Ya lama udah mau. di perusahaan yang lama, kinerja dia emang bagus? Dan hubungan lu dengan dia bagus? Di kerjaan yang lama? Kalau di perusahaan yang lama sih, menurut dia kerjaannya bagus. Menurut lu? Gue nggak tahu, karena kan gue nggak kenal lama sama dia. Oke, lanjut. Terus ketemu, lu nggak ikut-ikut? Ketemu bos gue rupanya suka juga gitu kan, maksudnya cocok lah, bukan suka ya. Cocok, kebetulan juga kebutuhan untuk titik itu lagi buru-buru lah bos gue gitu kan. Ya udah masuklah dia. Ya gue seneng dong, gue bisa bantu orang kan, walaupun dia bukan teman dekat gue, tapi dia lagi butuh kerjaan dan gue bisa bantu, ya gue seneng. Ya udah nih jalan berapa lama, Masuk bulan, akhirnya? 2 bulan terus. Kenapa? Masuk akhirnya? Masuk terus dia eh, Sebulan, 2 bulan? biar ke anak buah juga gitu kan. Terus berjalan waktu lah, gue lupa berapa bulan setelahnya. Nah, ada salah satu teman gue lain lagi nih yang di perusahaan yang baru ini, tiba-tiba ya teman dekat lah ya di perusahaan yang baru ini, dia nanya sama gue, bro, lu ada masalah apa masih X? Om X tadi itu gitu. Ya gue bingung, gue kagak ada masalah, selama ini gue fine-fine aja, gue sering bercanda juga sama dia di kantor ya kan. Secara pekerjaan juga gue nggak grecokin dia nggak grecokin gue kan gitu. Gue tanya, emang ada apaan kok gue ngerasa ada masalah kok, selama ini fine-fine aja gue sama dia. Oh gitu, nggak apa-apa sih, cuman gue bingung aja kok tadi pas gue meeting sama dia, dia ngomong hal yang buruk soal lu gitu. Hmm, Ngomong hal yang buruk gimana? Ya sorry ya, cuman lu jangan tersinggung sama gue cuma cerita doang sama lu. ya, nyampein dong. Boleh cross check lah yang lainnya yang ikut meeting itu juga. Dia bilang katanya lu tuh gak bisa apa-apa di perusahaan kalian yang lama, lu tuh nggak ada artinya. Hmm, Gitu bro, gila gak lu. Gue cross check dong ke teman gue yang lain lagi yang ikut meeting itu juga, bener itu yang diomongin. hmm. Berdebat Wah ya? di situ kesel banget, asli kesel. Ya siapa yang nggak kesel coba kan. Iyalah, ibaratnya lu kan Kesel ibaratnya lu banget lu pasti. ibaratnya lu udah memfasilitasi dia, ya kan? Iya, Balasannya begitu. gue nggak berharap balasan ya terus terang ya, maksud gue Ya ya paling udahlah, enggak nggak usah kayak gitulah, gitu kan. iya Diem aja lebih nggak bagus usah, gitu. Heeh, fine fine aja gitu kan. heeh. Kenapa mesti ngejatuhin gitu kan, di forum lagi. Ini ngapain coba kan, Terus apa kalau yang lu lu lakuin? berusaha cari nama ya nggak gitu juga dong, ya Mhm, kan. mhm. Yang gue lakuin adalah ya udah, mulai saat itu ya gue jaga jarak sama dia, gue Jaga jarak. kurangin bercanda gue kurangin ngobrol sama dia sama timnya juga. Terus ya pokoknya yang gue urusin ya kerjaan gue aja gitu kan, ada orang lain minta bantuan ya gue bantuin sebisa mungkin. Cuman untuk khusus dia dan timnya ya gue juga jaga jarak lah ya. Mhm. Ya sampai sekarang juga gue jaga jarak sih sama orang ini. Maksudnya ya gue tahu ini toxic, ini orang kayak gini nih, ya kan. Bikin gue mangkel, bikin gue kesel, malah berpotensi mengganggu yang mestinya gue kerjakan, bener gak sih? Berpotensi mengganggu produktivitas lu juga, Iya gitu. Sama kayak gitu. si Bang O tadi Oh, kan. Itu kan mengganggu banget, lu ada mengganggu pelanggan banget, datang, dia annoying ngomong kayak banget. gitu, ya Iya, kan? Seakan-akan dia bos lu gitu kan. seakan-akan kayak bos saya gitu. Iya bener. Itu kan sangat annoying tuh. Annoying banget itu orang kayak gitu. Kalau bisa tuh khusus dia doang yang diem gitu. Kalau bisa kan kayak di film yang zaman itu kan, Klik, ingat gak nonton Klik gak? Adam Heeh, Sandler sama heeh, Patrick Adam Swayze. Sandler, heeh. Ada remote-nya kan, tut, di mute aja di orang gitu kan. Dia doang yang di-mute. Mhm. Iya bener. Jadi ya itu yang gue alami sih, di tempat yang lain juga ada lah beberapa kali, cuman Oke. gak sengeselin itu gitu. Secara level ya mungkin juga lebih lama sih ya. Jadi gue Mhm. juga nggak terlalu mikirin lah.
Jadi, kalau gue bisa ambil kesimpulan tadi kita udah bahas, toxic people di dalam dunia kerja, dalam dunia bisnis, dalam dunia pekerjaan itu adalah orang-orang yang kelakuannya atau omongannya itu menjatuhkan orang-orang di sekitarnya. Mungkin dia nggak Iya, sadar, mungkin memang itu sudah jadi, nggak sadar itu pola kali karena ya. udah jadi pola gitu, memang Iya, gaya menurut dia ya itu wajar kayak gitu kan. Jadi kalau kalau misalnya dikritik, dia nggak ngerasa dia salah mhm, gitu. Jadi dia nggak tapi ada rasa salah, tapi intinya dia ngejatuhin omongan orang, ngejatuhin orang lain mhm, supaya dirinya yang, naik, naik diangkat gitu, gitu, diangkat gitu. Itu toxic people secara nama atau secara karir secara gitu. nama, karir, eee, apa namanya, ya otomatis penghasilan juga ya kalau karir, berarti kan otomatis ke penghasilan Mhm. juga, pasti. Terus kita tadi udah Gue malah sama-sama jadi mhm, malah jadi sorry, apa? malah jadi berpikir, ini orang melakukan ini jangan-jangan dia takut gue ngebuka aib dia duluan di depan orang-orang yang di meeting itu, Jadi lu bisa jadi gitu tuh. duluan, heeh. Padahal kan gue nggak ngapain Iya juga buka aib om depan umum iya gitu iya kan. iya, bener, Sesuatu hal yang baik gitu loh yang heeh. dilakukan. Pokoknya pikirannya tuh pertahanan yang baik ya nyerang dulu gitu. Iya, ya mungkin gitu. Offense is the best defense gitu ya. Iya, jadi tadi kita masing-masing udah ceritain ya, apa yang pernah kita alamin, terus, eee, ceritanya kayak gimana, lu udah cerita juga, terus tadi kalau lu cara ngatasinnya adalah ya udah sejak saat itu, lu jaga jarak sama dia dan timnya, lu ngurusin kerjaan lu nggak mau mikirin, omongan dia, lu fokus sama kerjaan lu, produktivitas lu, Iya, dan semenjak itu fine-fine aja ya? Nggak pernah ada omongan lagi? Ada omongan lagi nggak? semenjak itu nggak pernah ada omongan lagi. Ya apakah nggak ada, benar-benar nggak ada, itu juga nggak tahu ya. Atau Atau mungkin orang orang nggak nyampein ke gue, teman-teman nggak mungkin nyampein orang juga? tersinggung, bisa Mmm. jadi kan. Terus Tapi untungnya tapi? habis itu gue nggak lama, gue pindah sih. Oke, oh. Kalau lu, yang cara ngatasin si Bang O itu, waktu itu gimana Bro? Ya cara Lu diemin ngatasinnya, aja gue atau diemin. lu telepon? Caranya gue diemin. Pokoknya pokoknya Iya, cara ngatasinnya kalau dia lagi begini, gue nggak ngelawan. hmm, Karena kalau dilawan makin lama dia di situ. nah betul, dia Heeh. makin panas, Makin 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 ya kan? seneng. Gini, jadi intinya Iya, dia tuh kalau kitanya ngerespon, dia seneng. betul. Jadi kalau dia lagi begini, gue diem. Iya iya bener, Kalau iya lagi iya. ada api, Bener jangan lu bener siram bener. bensin, gitu kan Iya, Bro? lu bener Iya Bang, kan? lu bener Bang. Iya iya bener. Mhm, Gituin aja. Gini-gini, ketika kita gimana? benerin, iya lu bener bener, heeh. Iya iya, heeh sih, heeh, iya. Lama-lama dia kesel sendiri. "Ah ngeselin lu Tin, dia pergi." Nah, itu cara terbaik tuh. "Iya, ah ngeselin lu Tin, dia pergi." Soalnya gue nggak Iya, nggak kena digodain. Nah, korbannya itu nggak cuman gua, banyak, pasti. heeh, Pasti ada orang banyak, lain yang kena heeh, gitu juga. mhm. Nah kalau yang lain, Dengan pola yang sama, tapi mungkin kal ka modusnya beda. karena gue orang baru, jadi dia seneng ke gue, tapi kalau yang lain udah tahu modelnya si Bang O ini kayak gimana, Oh, gitu. mhm. Ya udah caranya terbaik adalah didiemin, nggak usah dilawan, entar lama-lama dia kesel sendiri. Karena Mhm. karena usahanya nggak membawa hasil gitu intinya kan. Iya, betul. Terus kalau misalnya lagi ada orang banyak, dia ngelayanin gitu kan, ngelayanin, ya udah gue ketawa doang gitu, gitu. Gue ketawa doang gitu. Cuek aja gitu kayak 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 jadi kayak seakan-akan gue punya remote, dia doang gue mute gitu loh. Iya, Nah setuju. tetep gitu, entar dia kesel sendiri, "Ah sombong nih mentang-mentang lagi rame," gitu. Gitu. Dan mungkin kalau gue boleh saran, kalau misalnya bukan kita yang ngalamin gitu ya, tapi Nah kita jadi pihak ketiga yang ngelihat hal itu, nah, gimana tuh? saran gue adalah jangan dikasih panggung orang itu. Jangan kasih panggung. Iya, Mhm. kalau dikasih panggung makin gede kepala, Jadi makin dia lepotan ngomongnya, heeh, ya kan? bener bener, Nembaknya makin membabi buta gitu ya. heeh. Karena ya itu makin merasa dia matahari, orang lain adalah planet. Dan, kalau pelajaran ya itu benar dan
pelajaran yang gue dapat adalah ini kan toksik ya, racun. Mhm. Kita nggak bisa hindarin. Iya. Kita nggak bisa menghindarin ketemu dengan orang toksik. Mhm. Yang kita bisa kendaliin adalah diri kita responinnya gimana. Ya, Kita mau betul. milih ngelawan, Reaksi kita tuh atau gimana? kita mau milih ngediemin dan ninggalin, itu kan semua pilihan gitu. Betul, Percuma, setuju. awalnya tadinya mungkin teman-teman yang mungkin pernah ngalamin gitu ya, mungkin berguna bagi teman-teman yang lagi ngalamin. Kalau gua saat itu pertama-tamanya ngerespon. Gua i gua ngerespon kadang-kadang gua ajak ngomong, "Lu jangan gitu dong. Kalau gua lagi gini tolong jangan begitu." Tapi itu sebenarnya nggak berhasil. Oh, Itu malah dia jadi tahu. iya. Malah seakan-akan dia jadi tahu, "Oh, berarti lu nggak suka Tin kalau gue gituin." Makin Nah, digituin. ini titik lemah lu nih, Heeh. gitu kan. Gue coba tadi awalnya begitu, gue pikir mungkin dia begitu nggak tahu kalau itu mengganggu orang. Gua sampaikan kalau hal itu mengganggu gua. Nggak 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 pekerja men, malah dia jadi Betul. tahu, "Oh lu nggak seneng kalau digituin." Dilakuin, gitu. Jadi itu nggak berhasil, eee, berusaha untuk dia merubah juga nggak berhasil, itu udah pasti enggak. Satu-satunya berhasil adalah respon kita. Tutup kuping omongan dia, jaga jarak seperlunya aja, jangan pernah ngerugiin dia, karena begitu ngerugiin dia, dia akan ungkit-ungkit tuh, Iya, setuju. gitu. Pokoknya Setuju banget. seperlunya, eee, kalau dia lagi toxic gitu ya kita senyum, "Iya, heeh heeh, iya ya," gitu-gitu. Kadang-kadang dia datang nih, kadang-kadang datang nih, kadang datang ngomongin orang gitu kan, "Gini gini gini gini." "Iya iya, heeh, bener 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 juga ya." "Ah, ngeselin lu, Tin." Pergi dia, gitu. Oke, ini udah tadi kita mulai jam Jam 16.41 ya, mhm, 16.41 sekarang 17.17 berarti udah berapa lama? setengah jam lebih nih. Oke, berarti kita udah Mungkin sampai semuanya udah kita bahas ya, sampai cara iya, cara mengatasinya, ya cara kan? mengatasinya menurut kita Menurut ya. kita Mungkin menurut teman-teman kita, yang denger nih ada cara heeh. lain nih. Mungkin ada cara Komen yang di lain, bawah langsung. boleh ada komen di bawah, eee, terus juga kalau, mau kasih tambahan cara lainnya, cara mengatasinya gimana. Kemudian kalau ada saran untuk topik lain yang mau kita bahas, silahkan. Mhm, monggo. Itu sangat kita harapkan ya kan, bikin Ya, bikin kita kita welcome banget sama heeh heeh, saran-saran topik ya. gitu. Terus kalau mau like, biar kita makin Tekan tombolnya, semangat heeh, ke tombolnya. Subscribe juga, makin kita semangat subscribe, untuk bikin-bikin nyalain loncengnya jangan lupa kalau channel, subscribe. Jadi ada supaya video baru langsung nonton. ada tahu notifikasinya, gitu. Iya. Oke, salam sehat semuanya. Lu juga Ces, thank you. Salam buat Thank you juga, Bro. keluarga, sehat, Salam juga buat keluarga lu dan siap. yang penting jaga protokol kesehatan aja deh. Tetap jaga Ikutin. protokol kesehatan, ikutin, kalau misalnya ada kesempatan untuk daftar vaksin, daftar, Betul. secepat mungkin bisa divaksin, tapi tetap jaga protokol, 5M, mencuci tangan, memakai masker, Pakai masker, jaga jarak. menjaga jarak, menjauhi kerumunan, meminimal mobilitas. Betul. Setuju Oke, banget. sampai ketemu. Oke, jadi Salam damai sejahtera sampai sini dulu bagi ya. kita semua. Salam sejahtera Oke, semua. Baik. thank Thank you. you, Bro. Ya.